Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat, selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, anak-anak, untuk membuka pertemuan kita hari ini, izinkan Bu Delina menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, anak-anak bertemu lagi dengan Bu Delina. Kita akan mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, mana tentang sifat Atman di dalam bagawan kita. Tetapi anak-anak, sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, alangkah baiknya kita itu mengingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan pengertian Atman? Atman itu adalah sumber hidup dari makhluk hidup, di mana percikan-percikan terkecil dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Masih ingatkah anak-anak dengan sifat-sifat Atman? Nah, sifat-sifat Atman berjumlah 12. Nanti diingat kembali ya, kalian bisa membuka kembali materi yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Nah, kita lanjut anak-anak untuk materi berikutnya, itu ada Atman berfungsi sebagai sumber hidup. Nah, selain itu juga Atman memiliki 3 fungsi anak-anak. Yang pertama, Atman sebagai sumber hidup dari cita. Nah, cita itu merupakan meliputi pikiran dan juga perasaan yang anak-anak miliki. Lalu yang kedua, Atman bertanggung jawab atas baik buruk segala karma kita. Nanti yang bertanggung jawab atas baik buruk perbuatan kita adalah Atman kita, anak-anak. Kenapa? Nanti setelah kita meninggal, tubuh kita ini tidak ada gunanya lagi. Atman itu akan menuju surga maupun neraka, ataupun bahkan bisa mencapai moksa apabila kita bisa terbebas dari ikatan duniawi ini. Gitu ya. Lalu yang ketiga, Atman sebagai sumber hidup dari stula sarira yang meliputi darah, daging, tulang, lendir, dan otot. Nah, di mana stula sarira ini anak-anak merupakan bagian dari trisarira. Anak-anak pernah mengingat atau pernah mendengar kata trisarira? Trisarira adalah 3 lapis badan yang terbentuk dari unsur dan memiliki fungsi dan kualitas yang berbeda. Nah, di mana bagian-bagiannya itu ada 3. Nah, kita akan jelaskan juga bagian-bagian dari trisarira. Yang pertama itu ada stula sarira atau raga sarira, di mana itu adalah badan kasar atau jasmani, yaitu tubuh anak-anak sendiri. Tubuh kalian, badan kalian itu yang terbentuk dari unsur panca mahabhuta. Anak-anak masih ingat panca mahabhuta? Panca mahabhuta itu adalah 5 unsur alam yang dimana yang terdiri dari pertiwi, apa, ada teja, ada bayu, dan juga akasa. Yang kedua adalah sukma sarira atau lingga sarira, di mana itu adalah badan halus anak-anak yang terdiri dari mana, budi, ahamkara, indriya, pikiran anak-anak dan juga perasaan anak-anak yang tidak terlihat, gitu ya. Lalu yang ketiga ada antakarana sarira, yaitu badan penyebab, yaitu jiwa Atman sebagai hidupnya, yaitu Atman anak-anak sendiri. Nah, anak-anak bisa melihat gambar yang ada di samping, di mana stula sarira itu adalah badan kalian. Lalu sukma sarira ini adalah pikiran anak-anak, perasaan anak-anak, dan antakarana sarira ini adalah badan penyebab atau Atman itu sendiri. Sudah mengerti ya? Sekarang kita akan lanjut kembali, yaitu sloka-sloka terkait dengan Atman. Nah, ini ada pustaka suci Slokantara di mana menyebutkan sebagai berikut. Eko rasa satmutpana, eka naksatra kanwita. Nah, bawanti samacara yatra badara kantakah. Nah, di mana ini artinya anak-anak? Lahir dari perut ibu yang sama dan di waktu yang sama, tetapi kelakuannya tidak akan sama. Manusia yang satu berlainan dengan manusia yang lainnya, sebagai berbedanya duri belatung yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak mengerti dari sloka ini? Nah, Bu Dana artikan anak-anak ini sebagai anak kembar, sebagai
makhluk hidup yang kembar. Walaupun mereka kembar, anak-anak, atman mereka berbeda. Dan juga kalau atman berbeda itu berarti sifat mereka juga berbeda, kelakuan mereka berbeda, tidak sama. Jadi atman yang satu itu berbeda dengan atman yang lainnya. Walaupun mereka sama, walaupun mereka kembar, lahir dari perut ibu yang sama dan waktu yang sama. Begitu ya, mengerti anak-anak ya? Jadi jangan samakan kamu dengan yang lainnya. Jangan samakan kamu dengan adikmu, kamu dengan kakakmu. Kita berbeda. Karena nanti masing-masing dari atman, masing-masing atman itu akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Masing-masing. Kita anak-anak ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 9 sampai 11 itu banyak ada sloka-sloka terkait atman. Nah, hari ini Bu Dela hanya jelaskan satu sloka saja sebagai contoh. Paham ya? Nah, dan terakhir ada upaya-upaya untuk mengenal atman sebagai sumber hidup. Bagaimana cara kita untuk mengenal atman, anak-anak? Yang pertama, nah ini kita bisa melaluinya dengan pengetahuan atau jnana yoga. Itu maksudnya adalah kita mempelajari pengetahuan tentang atman melalui buku-buku suci. Nah, kalau kita mempelajari tentang buku-buku suci anak-anak tentang atman ini, kita harus mempelajarinya dengan guru spiritual. Kenapa? Supaya tidak salah jalan. Ya anak-anak ya, jangan sendiri, nanti takutnya mengartikannya dengan salah gitu ya. Kalau kita mempelajarinya dengan guru spiritual, kita bisa diarahkan kemana harusnya kita berangkat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, melalui cinta dan bakti yoga. Nah, maksudnya ini adalah kita mengenal atman dengan mencintainya setulus hati, mencintai kehidupan kita, mencintai seluruh hidup dari makhluk hidup. Berarti kita bersyukur anak-anak, bersyukur karena telah diberikan kehidupan sehingga dari hidup kita yang sekarang ini kita bisa berbuat yang baik sehingga nanti kelahiran berikutnya kita bisa lebih baik lagi dari hari ini. Kita anak-anak ya mencintai seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tetapi juga ada hewan, ada juga tumbuhan. Dimana kalau kita sama hewan, kita harus menyayangi hewan, binatang peliharaan maupun binatang lainnya, dan juga mencintai tumbuh-tumbuhan dengan cara menjaga lingkungan, gitu ya. Lalu upaya yang ketiga ada melalui kerja atau karma yoga. Nah, ini cara mengenal atman itu adalah dengan cara menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu maksudnya kita itu selalu membuat orang itu bahagia jika bersama kita, gitu ya. Nah, seperti gambar yang ini, ada orang yang ketawa. Kalau kita melihat orang yang tertawa, hati kita bagaimana? Ikut bahagia ya? Bahagia ya. Lalu yang keempat, melalui meditasi atau raja yoga merupakan cara untuk mengenal atman yang dilakukan sebagai perenungan diri. Perenungan diri anak-anak. Sampai menemukan atau mengenal atman lebih baik lagi. Nah, jadi anak-anak, keempat upaya ini dapat mengarahkan manusia untuk mengenal atman lebih baik daripada manusia yang tidak melakukan upaya-upaya di atas untuk mengenal atman. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi Bu Delina hari ini. Materi kita sudah selesai hari ini. Nanti apabila ada anak-anak yang belum mengerti dari materi yang sudah Bu Delina sampaikan, anak-anak bisa chat melalui WA group, ada hal-hal yang belum dimengerti. Nah, untuk minggu depan nanti anak-anak akan melanjutkan kembali materi atman. Nah, akhir kata Bu Delina akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.